tak pelajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi, dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah namanya Zahra ya. Zahra tahu dipanggil ke sini ya. Lu jangan takut ya. Zahra tahu ya, hari ini dipanggil karena satu semuanya loh. Yang pertama suka bermain, suka mengerjakan PR di dalam kelas, mengerjakan PR di dalam kelas, terus malas belajar. Apa lagi? Jadi dengan teman bagaimana ya? Suka menjadi teman. Suka menjadi teman, kira-kira baik nggak itu? Kira-kira baik. Kira-kira salah? Salah. Terus kalau mengerjakan PR di kelas, kira-kira salah? Salah. Namanya PR ya? Apa ya PR singkatannya ya? PR. Pekerjaan? Rumah. Iya, kalau PR kan berarti pekerjaan rumah. Pekerjaannya di rumah. Nah, kalau di sekolah namanya bukan PR itu apa? PK kan dia ya? Iya kan? Atau PK kan? Iya, ya. Yang pertama menjadi teman, bermain di kelas, terus iya. Itu oh ya, tidak kan? Emang kita ya, bukan cuma kamu, ini kan semua pasti pernah ya, teman ya, sebenarnya sekarang kenapa suka menjadi teman alasannya apa? Bujang udah lebih baik, ya. Terus apa lagi alasannya? Kamunya balas tuh, iya, membalas dari perbuatan teman, ya, dengan ikut menjadi teman lagi, ya, ya, iya, membalas perbuatan teman, maksudnya begitu. Ya. Kalau mengerjakan tugas PR di kelas di sekolah, alasannya apa? Bisa berteman, iya, bisa bermain. Kemana gitu? Tujuannya apa? Main apa? Seru. Kamu senang? Kenapa mau? Iya. Nah, terus tadi yang pertama menjadi teman. Kamu suka bermain kelas? Bermain boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya, bermainnya boleh kan ya? Tapi apa? Nah, tahu. Iya ya? Iya kan? Nah, kalau jam belajar, berarti apa? Terus? Nah, itu tahu kan? Sip. Ya. Sekarang kalau cara PR-nya sudah sibuk menjadi teman, kira-kira berpengaruh kan ya melakukan prestasi belajar? Bisa turun nggak prestasi belajarnya? Ya, turun kan? Iya. Kamu pengen nggak prestasinya naik? Nah, tapi agar kamu itu sudah merasa ya kan bahwa menjadi teman yang baik ya, bermain di kelas juga tidak benar ya, ternyata jam
harus membalas lagi kan, tapi harus memaafkan tadi, iya kan ya? Iya. Jangan berlaku jahili kan? Ya, jadi sudah melaksanakan tugas di rumah, ya di rumah, ya rumah belajar nggak? Di rumah belajar. Kadang baca, kadang tidak. Sering menanyakan kalau sudah tidak. Sering tidaknya. Itu bagaimana seharusnya? Asal dari mana ya? Belajar. Kalau misalnya gurunya melaksanakan pembelajaran yang dengan model bermain di kelas, itu baru bisa boleh bermain bersama-sama di kelas, ya, bermain dalam belajar, belajar dalam bermain, ya kan? Kenapa? Ini kan sudah sekolahnya sekolah SD, ya. Kalau di Ukraina sebelum SD ada Play-Doh, ada TK. TK apa TK ya? Kalau TK apa namanya ya TK? Atau TK? Taman anak-anak yang play itu kan play pun bermain ya, kelompok bermain ya. Itu masa-masa seperti itu. Kalau di SD sudah berbeda ya, bukan bermain tapi juga belajar sambil bermain bisa. Kalau itu dalam pelaksanaan pembelajaran yang saling memaafkan. Terus kalau ada tugas PR dikerjakan di siap berubah ya. Terus terima kasih sudah ya sudah saya dengan siapa ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sekolah SD Negeri Pamice 2, Bapak Ibu seluruh SD Negeri Pamice 2. Langkah awal marilah kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat memenuhi undangan acara diseminasi aksi nyata budaya positif hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Kedua kalinya sholat bersalam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini selaku penata acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah SD Negeri Pamice 2, acara yang keempat acara inti pemaparan, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita baca dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih disampaikan mudah-mudahan dengan acara ini berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Guru SD Pamijen 02, yang terhormat para staf SD Pamijen 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini kita berkumpul di SD Pamijen 2 ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi yang nanti kiranya cukup saya sampaikan sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya nanti Bapak Susilo yang akan menjelaskannya. Untuk itu waktu kami serahkan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya, acara ini pemaparan diseminasi hasil nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo SPDD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia karena kedatangan juga dari SD Negeri Pamijen 01. Terima kasih Bu Sofiha yang telah membuat gurunya bisa hadir kalau waktunya untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru di Pamijen 02 yang telah bekerjasama, telah berkolaborasi sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan serta apapun. Kita mulai saja Bapak Ibu. Kita akan menyampaikan tentang designasi modul 4 di program guru penggerak. Budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita bangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada pertanyaan nanti Bapak Ibu yang nanti dijawab secara jujur, ya, bebas. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini?
ada beberapa pernyataan. 1, 2, 3. Pernyataan utama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1 dulu. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Setuju. Coba saya minta satu orang yang menyatakan pendapat. Kalau setuju, alasannya apa? Silakan siapa yang mau berpendapat. Mungkin dengan memberikan sanksi ataupun hukuman pada siswa, mungkin dengan memberikan sanksi ataupun hukuman pada siswa itu menimbulkan suatu efek jerah, karena pada masa anak itu berarti ada suatu tingkatan-tingkatan yang masih bisa diolah kembali. Dalam berkata, jangan sampai siswa ataupun anak kita, anak didik kita ketika melakukan suatu kesalahan dibiarkan saja. Tapi hukuman ataupun sanksi tersebut jangan melampaui batas yang disesuaikan. Terima kasih kepada Ibu Nurjana yang telah memberikan pendapatnya. Tepuk tangan. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan Bapak Ibu? Setuju. Ada yang bisa memberikan alasan atau pendapatnya? Pak Tohir, maka Pak. Ya, terkait dengan masalah pemberian hukuman, tapi dalam hal sesuatu yang positif. Ini pada hakikatnya ini adalah dalam rangka perubahan ataupun memberikan perubahan karakter kepada diri anak itu sendiri. Yang pada intinya adalah bahwa anak itu diberi hukuman itu dalam rangka menanamkan. Kadang-kadang anak salah itu karena mereka tidak tahu. Nah, pemberian hukuman di sini dalam arti merupakan satu nasihat yang baik, sehingga dengan begitu nanti anak akan menyadari dengan ketulusan hatinya, dan nanti pada akhirnya adalah muncul karakter baru dalam diri anak itu sendiri. Ya, terima kasih. Jawaban yang luar biasa dari Bu Nurjana dan Pak Tohir. Terima kasih. Bertangan. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya masih ingat. Memberi penghargaan itu anak akan termotivasi seperti itu, Pak. Jadi anak itu akan belajar dengan sungguh-sungguh, tapi nanti mereka tidak bisa menjawab, tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah ada 3 pertanyaan. Nah, nanti apakah ada yang salah? Saya kira nanti kita bisa menyimpulkan kembali setelah kita mengikuti di sesi yang berikutnya. Selanjutnya, sekarang ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang penting, ada perubahan paradigma atau cara berpikir kita sebagai, kalau guru itu kan agent of change ya, atau agen perubahan. Kita mulai dengan kepalan tangan, kita berimajinasi dengan kepalan tangan tentang kontrol. Siapa yang mengontrol? Nah, ini ada sebuah permisalan atau perumpamaan. Ketika ada seorang yang bernama A dan seorang yang bernama B, 2 orang. Nah, kemudian saat contoh misalnya Bu Ayu. Bu Ayu tidak saya minta tuliskan hal yang paling memalukan selama hidup di secari kertas, benar enggak? Ya. Kemudian saya yang B itu meminta Bu Ayu sudah menuliskan hal yang paling memalukan misalnya, atau hal yang rahasia dalam hidupnya. Ya. Kemudian bolehkah saya melihat apa yang dituliskan di tangan Bu Ayu? Nah, ini sesuatu yang berharga dalam hidupnya seorang yang A misalnya, ya. Kemudian yang B itu mencoba dengan segala cara untuk
meminta atau memberikan benda tersebut kepada si B, saya misalnya, dengan bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar si A itu dapat membuka kepala tangannya. Apa yang terjadi kira-kira itu? Bu Ayu, kira-kira bisa nggak memberikan ke saya? Dengan dipaksa? Dengan merayu? Dengan membujuk, menyuap? Ya. Kita lanjut. Bu Ayu adalah bersikukuh untuk memegang apa yang dia anggap berharga dalam hidupnya, atau suatu hal yang sangat privasi dalam hidupnya. Dengan cara apapun dia nggak mau, dipaksa tidak mau, dirayu tidak mau, dibujuk tidak mau, disuap tidak mau juga. Lanjut. Ada teori kontrol atau teori pilihan, ya. Ini ada beberapa ilusi, tahu ilusi ya? Sesuatu yang kita anggap benar, tapi sebenarnya belum tentu ilusi. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kadang kita melakukan sama seperti ini. Iya. Lanjut. Kemudian dalam proses kontrol itu, maka sangat berhubungan dengan makna disiplin. Nah, disiplin dalam bahasa ini berarti belajar. Kemudian kalau merunut pada disiplin menurut Sokrates, ya, Sokrates dan Plato di seorang filosof, ini sebenarnya itu dengan kata mengikuti, ya, mengikut, ya, belajar untuk mengikuti. Dalam budaya kita, makna disiplin kan berubah. Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang ini itu. Seorang sesuatu yang dilakukan seorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ada kecenderungan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Bukan berdasar pada apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Lanjut. Nilai kebajikan universal merupakan nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tapi ini sudah lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun lintas latar belakang. Ini semua mengakuinya. Dan pada era sekarang ini yang sedang didengungkan adalah kebajikan yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Dasarnya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian yang ketiga berakal kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Ini merupakan karakter yang harus kita wujudkan pada diri setiap murid kita. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan mengapa manusia, bahkan siswa kita itu melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi berangkat dari pemikiran apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini berdasar pada rasa takut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari lembaga atau dari orang lain.
yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Tapi kalau yang ketiga ini berangkat dari pemikiran saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukan sebuah tindakan. Nah, tiga hal ini sangat dipengaruhi oleh motivasi. Kita lihat, yang pertama motivasinya bersifat eksternal, berasal dari luar diri kita. Kemudian untuk yang ketiga, kita lihat yang berasal dari menghargai diri sendiri, maka ini merupakan motivasi internal atau intrinsik. Kemudian yang kedua, ini juga kalau seseorang karena suatu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan juga masih termasuk motivasi yang bersifat eksternal atau dari orang lain. Kaitannya dengan kata merdeka, seperti yang kita sekarang sering dengar bahwa kita sedang menyelenggarakan kurikulum merdeka, merdeka belajar, kalau dulu merdeka mengajar. Nah, merdeka ini menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Dia punya kekuatan untuk menertibkan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang, bahkan guru menganggap guru bebas, bukan bebas. Ya, mereka itu bukan berarti bebas, tetapi punya kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri. Negara yang merdeka, yang berdaulat, negara yang punya kekuatan untuk mengatur kehidupan bangsa dan negaranya sendiri, bukan bebas. Nah ini, ya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa tadi yang kedua saya akhirkan? Karena dihukum oleh penghargaan. Ternyata kalau motivasinya yang eksternal, karena penghargaan juga ada beberapa kelemahannya, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kemudian penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mulai ketepatan, tidak efektif, juga merusak hubungan, ya. Nah, misalnya kalau kita sekarang sudah dengar kata kolusi, ya, menyuap, kita bisa menyuap karena kita cenderung memberikan imbalan atau penghargaan kepada orang yang memiliki posisi tertentu. Jika mereka itu mau mengerjakan sesuatu yang kita mau, kalau kita memberikan sebuah imbalan atau banyak imbalan. Selanjutnya, penghargaan juga menentukan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau seorang anak misalnya, kalau terus diberikan penghargaan, ya, misalnya seorang guru memberikan hadiah terus-menerus pada siswanya, maka akan membuat sebuah sifat ketergantungan, sehingga mereka itu mau menuruti guru apabila diiming-imingi oleh sebuah imbalan atau hadiah. Makanya gimana? Makanya perlu ada apresiasi dengan beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid, konsisten dan fokus pada proses. Contohnya dengan kata pembuka, kemarin saya bacaannya rasa empati besar sekali situasi perasaan kedua murid di kelas kita. Ini begitu. Ya, ini contoh-contoh dari apresiasi, tidak hanya melulu bersifat materi. Betul tadi Ibu Iko tadi kadang bersifat pujian dengan kata-kata yang verbal. Kemudian ada beberapa hal yang kadang kita lakukan juga di dalam sistem sekolah kita. Di antaranya mencatat 100 kali dalam buku
dengan kalimat saya tidak akan terlambat saya ulang, saya tidak akan terlambat lagi dan terlambat sekolah. Kemudian hukuman juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat tadi dan terusnya. Ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini sebuah hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman atau sih ada yang berbeda ya. Kita lihat jawabannya. Nah, kalau yang pertama misalnya mencatat sekali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini sebuah hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Untuk lihat yang konsekuensi ini, menjadi tegas teman yang dicoret-coret, ini sebuah konsekuensi. Nah ini ya, misalnya juga membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggung peralatan belajar, konsekuensi juga. Berarti sesuatu yang relevan, ini merupakan sebuah konsekuensi. Kalau hukuman ini sesuatu yang masih bisa kita hindari dan merupakan cara yang kita ambil terakhir ya. Kalau bisa kita meningkat ke jenjang konsekuensi ya, tapi ini belum terbaik ya. Terdengar nih. Nah, kemudian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah, kalau hukuman biasanya bersifat menyakiti ya. Kemudian saya ulang ya, kalau hukuman juga membuat anak sakit baik secara fisik ya, untuk jangka yang lama ya, kadang justru membuat anak mendendam dengan guru, benci dengan guru ya, tinggal sepanjang hayat ya. Nah, kita jangan sampai dengan anak karena hal yang membuat mereka sakit. Kemudian hukuman juga membuat anak membenci kedisiplinan, kemudian bersifat paksaan, kemudian mempunyai konsepsi diri yang buruk ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya, dan takut. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Misalnya ada seorang guru yang karena itu membuat keributan, ditarik di depan kelas, dicewer, ya kan? Nah, ini dipermalukan di depan kelas. Kemudian kalau konsekuensi itu seperti di sini, iya ada beberapa persamaan memang ya, tapi kalau konsekuensi ini satu tingkat di atas hukuman dengan nilai yang lebih baik. Konsekuensi. Kemudian ke restitusi, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam prosesnya juga ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ada tujuan mulia dalam dirinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kosen. Tapi ini membandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh yang pertama, kalau hukum itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi bersifat pilihan. Kemudian saya ambil yang
paling pokok ya biasanya ini orang dulu yang senang menghukum ini kamu harus ya. Kalau konsekuensi, maka guru itu akan menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Terima kasih. Ini kalau konsekuensi. Ya. Kemudian kalau restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga bersifat tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam cara yang paling baik. 7 fokus pada karakter bukan tindakan. 8 berfokus pada solusi. Dan 9 memberikan murid pada kelompoknya. Sekarang ke keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan 3 pertanyaan yang ada di situ. Ya, jawabannya pertanyaan ini adalah yang ini, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang bersifat internal. Jika kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Misalnya ini, apa yang punya aturan? Tidak. Tapi kita yakini bahwa hidup itu merupakan sebuah kebutuhan kita. Jika kemanapun kita berada, ke kota besar untuk hutan pun kita memakai helm untuk keselamatan diri kita, bukan hanya memakai helm takut dikejar polisi. Ini bedanya. Ini merupakan contoh-contoh tentang kesepakatan kelas. Ini peraturan dan keyakinan kelas ini dibandingkan. Peraturan misalnya harus atau selalu berada di tempatnya. Maka kalau dengan keyakinan kelas, maka diambil kata atau kalimat tanggung jawab. Dilarang menunggu orang lain, maka menghormati orang lain dan seterusnya. Ini contoh-contoh tentang membuat keyakinan kelas. Dan sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari seorang bertindak. Ini yang kadang-kadang kita perlu paham betul tentang anak-anak kita di sekolah, ya. Yang mendasari ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada mencari kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, ya, kebebasan dan penguasaan atau kepemimpinan. Ini anak butuh itu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Tadi ada kebutuhan bertahan hidup, survival, ada kasih sayang, love and belonging, ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun, ada penguasaan, power. Nah, ada anak yang kadang merasa pimpinannya atau pimpinan gengnya anak-anak ini kan butuh penguasaan, butuh penghargaan akan kemampuan mereka atau kompetensinya mereka. Nah, ketika
murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, besar kemungkinan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Anak misalnya di kelas bermain, saat jam pelajaran ada kebutuhan ini yang nggak terpenuhi, mungkin kesenangan karena gurunya membosankan misalnya, pasti ada suatu alasannya. Yang pertama, kebutuhan dasar hidup jelas ini berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis tentang hidup, kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, ini kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, ya. Anak itu merasa diterima oleh lingkungannya untuk menjadi bagian dalam kelompok. Ini dibutuhkan dari teman maupun dari guru atau sekolah. Kemudian kebutuhan akan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu atau menjadi kompeten, terampil, kemudian diakui atas prestasi keterampilan kita dan didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, karena anak sudah punya harga diri. Jadi kebutuhan atau keinginan untuk dianggap berharga itu penting. Kemudian berikutnya tentang kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Kita pun sebagai manusia jiwa juga akan sama. Ini sangat penting. Kita butuh kemandirian, otonomi, sehingga kalau diatur-atur, kadang kita merasa tidak nyaman. Ini juga ada juga anak. Kemudian berikutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk rasa senang, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah ini bayangkan kalau hidup tanpa kesenangan atau kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya, maka guru juga perlu mewujudkan atau menghadirkan kesenangan di dalam kelasnya. Kemudian ke-5 posisi kontrol. Nanti kita lihat atau kita lihat perhatian diri kita. Kita termasuk di antara 5 itu, kita termasuk bagian yang mana? Hal yang perlu diketahui karena di sini adalah bahwa disiplin positif ini merupakan disiplin yang berpihak atau berpusat pada murid, ya, pada siswa. Ya, berarti semuanya itu mengarah pada berpusat atau berpihak pada murid. Artinya kita itu lebih mementingkan tentang kebutuhan murid. Karena kita itu melayani siswa. Lima posisi kontrol. Tapi kita perlu ulang tentang penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, telah berpusat pada siswa, telah memerdekakan siswa, atau telah memandirikan siswa? Bagaimana dan apa? Ini ada serangkaian riset yang dilakukan oleh William Tesser. Kemudian dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama posisinya sebagai seorang penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun dengan verbal, dengan kata-kata. Ya. Posisi berikutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui sikap persuasif.
bisa negatif, bisa positif. Ada hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan murid. Ini biasanya menggunakan hubungan yang baik, humor untuk mempengaruhi muridnya atau seseorang. Kemudian posisi yang keempat, ini posisi seorang pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, dapat memisahkan hubungan antara pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kemudian kalau yang posisi kelima, ini posisi manajer. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dengan mempersiapkan murid bertanggung jawab atas semua perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini kalau seorang manajer ini bisa memiliki keterampilan di posisi teman, ya, kemudian juga bisa memiliki di posisi pemantau, sehingga dapat digunakan kita yang melakukan maka sampaikan ke anak, tidak apa-apa, ya, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga sama, ibu juga sama, pernah kesalahan. Kemudian kamu bukan satunya orang pertama ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Jadi kalau anak yang melanggar itu tidak langsung dihukum, tapi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian tadi yang kedua adalah kualitas kebutuhan. Apa yang mereka butuhkan? Berkaitan dengan yang di atas tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Itu ini diantaranya, ya. Kita menggali dari siswa, ya, kenapa mereka lakukan hal tersebut, pasti mereka punya alasan. Misalnya ada kebutuhan kasih sayang yang tidak dipenuhi, di rumah tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tua, misalnya, sehingga di sini cabar dengan teman, misalnya. Ini di sini kebanyakan, ya. Kemudian setelah kita tahu, kita sudah mempunyai atau bisa menginventarisir kebutuhan anak, maka kita tanyakan siswa, ya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Misalnya, kalau anak yang sering membolos, tanya saja, ya, apakah dengan membolos itu sesuatu yang benar? Jawabnya pasti tidak. Ya, kita tahu, ya. Maka kalau tidak benar, sebaiknya bagaimana? Nah, di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, kalau yang datanya terlambat, bagaimana? Ya, tanyakan, apakah kamu terlambat terus masuk ke sekolah itu yang benar? Jadi tidak. Ya, tidak yang benar kan? Maka kita mencari sesuatu yang kita sepakati bersama. Kenapa nggak benar? Karena sekolah itu mestinya datang tepat waktu. Ya. Kemudian tanyakan juga apa yang ingin kamu, atau kamu itu ingin menjadi orang seperti apa. Maka muncul beberapa resolusi dari siswa sendiri. Guru itu hanya bersifat menuntun, ya, bukan hanya menuntut. Bedanya sangat jauh. Hanya beda huruf, tapi sangat jauh dalam hal makna. Ini yang pertama itu
menstabilitas. Nah, ini contoh ya. Misalnya dengan kalimat ini ya, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya. Kenapa? Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah seterusnya. Ini untuk anak yang merasa gagal ya karena berbuat salah, agar menjadi positif terhadap dirinya. Kenapa? Tujuan restitusi itu diantaranya adalah menguatkan karakter siswa. Kemudian yang kedua, untuk tahap validasi kebutuhan, maka kita itu dituntut untuk membantu murid, ya, membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah ini, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Ini contoh beberapa hal yang perlu disampaikan guru pada tahap validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, nah ini, menanyakan keyakinan. Nah ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berkelas, maka tanyakan, bandingkan antara kesalahan mereka dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini contoh beberapa hal yang perlu disampaikan guru kepada siswa dalam tahap menanyakan keyakinan kelas. Demikian beberapa hal yang terkait dengan budaya positif di sekolah, sehingga kita bisa bersama-sama ya, kita satu desa, Pamijen 1, Pamijen 2, maka diharapkan kita bersama-sama baik di Pamijen 2 dan 1 kita wujudkan budaya positif di lingkungan belajar kita. Kemudian refleksi, yang pertama hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan. Ya, jadi Bapak Ibu di awal sudah berjawab 3 pernyataan, ya semua setuju, ya kan? Sehingga setelah mengikuti apa yang saya sampaikan berkenaan dengan nilai positif, maka kita bisa membuat simpulan sendiri dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, perhatiannya, atas segala kekurangan dan kata yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why do I try? Why